Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Pada masa prapaskah ini kita diajak untuk membuat sebuah perubahan mental tentang mengikuti Yesus. Dalam perikop Injil hari ini yang kita dengarkan bersama, terdapat 2 kisah yang menjadi satu. Yang pertama adalah tentang Yesus dan Paskahnya. Tuhan Yesus dan para muridnya saat itu hendak berangkat ke Yerusalem. Ia mengatakan dengan terus terang tentang Paskahnya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia langsung dibangkitkan." Yang kedua adalah bagaimana Ibu Yakobus dan Yohanes meminta tempat-tempat yang pertama. Ibu itu mengenal kedua anaknya dan meminta Yesus untuk memperkenankan seorang di sisi kanan dan seorang lagi di sisi kiri. Yesus mengetahui bahwa mereka akan meminum piala yang akan diminum Yesus. Artinya mereka akan menjadi serupa dengan Yesus dalam hidup selanjutnya dengan menderita sehingga wafat sebagai martir. Tetapi hal duduk di sisi kanan dan kiri sepenuhnya adalah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kisah Injil hari ini begitu menarik perhatian kita semua yang mendengar dan merenungkannya. Kita semua sadar bahwa diri kita memiliki kecenderungan untuk mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.
keinginan untuk memiliki status sosial tertentu, dan keinginan untuk menguasai sesama yang lain. Pokoknya kita mau supaya orang lain harus menerima kita apa adanya sesuai dengan status dan posisi kita. Situasi ini dirasakan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes. Memang sangatlah lumrah dan manusiawi. Ini semua orang pasti ingin memiliki pengalaman pribadi yang mirip dalam mengaktualisasikan dirinya. Yesus memaklumi pola pikir seorang ibu yang menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya, tetapi mereka tidak tahu kengerian salib yang akan dialami dan dipikul oleh Yesus. Walaupun para muridnya mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, tetap saja mereka harus memakai cawan dan salib sendiri. Lagi pula bukan hal prerogatif Yesus untuk menentukan siapa yang berhak, melainkan Bapa Surgawi. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Injil yang kita renungkan hari ini, ya Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seorang pelayan atau hamba tidak pernah berpikir apakah pekerjaannya akan mendapat penghargaan atau tidak dari majikannya. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai murid Yesus, kita wajib meneladan Sang Guru, yakni melayani bukan minta dilayani. Mengayomi, memberikan suasana damai, rela rugi, menderita, bahkan memberikan nyawa bagi banyak orang. Itulah resiko menjadi pengikut Sang Anak Perdamaian yang tak tertandingi dalam hal penyerahan diri dan kasih. Pola pikir yang sehat menjaga akal budi dari kesesatan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar hikmat Allah selalu hadir dalam cara pikir kita, pola pikir kita. Untuk itu, di masa Prapaskah ini kita harus berevolusi mental untuk melayani lebih sungguh, berpuasa, berpantang, melakukan karya amal kasih, dan tekun dalam doa-doa kita. Revolusi mental adalah sebuah jalan pertobatan bagi kita semua, sehingga kita siap untuk menyambut kebangkitan Yesus dalam diri kita. Semoga, dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk damai yang Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memiliki hati sebagai seorang hamba, agar kami mampu melakukan yang terbaik bagi-Mu dan juga untuk sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.